Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural topik 6 yaitu isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Adapun anggota kelompok yaitu saya sendiri, Alniki Putri Arifin, yang kedua Istiqomah, yang ketiga Sri Atika Sari, yang keempat Tri Yulianto. Ada 4 pertanyaan yang telah didiskusikan dengan setiap anggota kelompok. Masing-masing anggota kelompok akan bergantian melakukan presentasi dalam diskusi ini. Untuk pertanyaan pertama adalah, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Di dalam perspektif sosial, pentingnya akses yang sama untuk semua peserta didik terlepas dari apapun latar belakang mereka, baik dari segi sosial ekonomi yang berbeda, karena kesenjangan sosial harus diatasi untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapat pendidikan yang sama. Lingkungan sosial yang aman dan mendukung sangat penting untuk proses pembelajaran yang efektif. Sekolah juga harus mengatasi bullying serta menerapkan disiplin positif sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman tanpa gangguan. Untuk isu budaya, pendidikan harus mencerminkan dan melestarikan nilai budaya. Hal ini dapat dilakukan saat pembelajaran, pendidik dapat memasukkan elemen budaya seperti bahasa, adat istiadat, seni. Isu ekonomi, pendidikan gratis atau terjangkau, atau beasiswa dapat menjadi alternatif bagi peserta didik yang tertinggal dalam pendidikan karena alasan ekonomi. Untuk isu politik, perubahan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah dapat berubah secara signifikan setiap kali terjadi pergantian pemerintahan. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi sekolah dalam mengikuti dan menerapkan perubahan tersebut. Menurut saya, isu-isu yang bisa mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan, yang pertama, isu sosial. Masalah lingkungan sosial yang kurang mendukung pentingnya pendidikan. Isu yang paling sering terjadi adalah kurangnya motivasi belajar dari lingkungan. Kemudian isu budaya. Budaya menjadi patokan agar peserta didik tumbuh dan berkembang dalam budaya yang menuntun seperti 5S. Isu yang paling sering muncul adalah konflik antara beda suku, agama, ras, dan konflik lainnya yang membuat terjadinya bullying di sekolah. Kemudian ada isu ekonomi. Isu yang berkenaan dengan ekonomi adalah banyak anak putus sekolah karena faktor ekonomi. Masih banyak anak yang kesulitan dalam membeli kebutuhan seperti alat tulis untuk bersekolah. Isu politik, kurangnya perhatian dan kurang meratanya pendidikan di Indonesia, sehingga bagian wilayah tertentu di Indonesia masih kurang dalam hal pendidikan, baik itu dari sarana dan prasarana, akses jalan, hingga kurangnya tenaga pendidik. Untuk jawabannya yaitu yang pertama isu sosial. Isu lingkungan sosial yang kurang mendukung adanya pendidikan karena menganggap bahwa anak harus bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, isu ekonomi dan politik. Kurang meratanya akses pendidikan di beberapa wilayah di Indonesia, serta banyaknya kasus putus sekolah karena permasalahan ekonomi. Yang ketiga yaitu isu budaya. Isu perbedaan suku, ras yang menjadi alasan perilaku kekerasan atau bully di lingkungan sekolah. Hal ini tentunya menjadi fokus utama dalam menanam sikap toleransi dan menghargai di setiap perbedaan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolahan dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik? Untuk jawabannya yaitu, kesiapan saya dalam mengajar sudah cukup siap, di mana setelah mempelajari mata kuliah perspektif sosiokultural ini, saya dapat memahami langkah-langkah apa saja yang dapat
saya lakukan untuk mendukung pembelajaran serta pendidikan agar dapat terlaksana dengan baik dengan memperhatikan perspektif sosiokultural pada masing-masing peserta didik. Dalam perspektif sosial, saya merasa siap mengajar dengan memahami bahwa setiap peserta didik datang dari latar belakang sosial yang berbeda-beda. Saya akan berusaha menciptakan lingkungan belajar yang adil, menghargai keragaman, dan mendukung semua siswa untuk mencapai potensinya. Dalam perspektif budaya, saya siap mengajar dengan memasukkan unsur-unsur budaya yang relevan ke dalam materi pelajaran untuk meningkatkan relevansi dan keterlibatan peserta didik. Dalam perspektif ekonomi, saya siap mengajar dengan menciptakan strategi pembelajaran yang tidak memerlukan biaya tinggi dan menyediakan dukungan tambahan bagi peserta didik yang membutuhkan. Menurut pandangan saya, kesiapan saya mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik terutama di daerah 3T ada pada presentasi 65% dengan beberapa pertimbangan. Namun, penggerak terbesar keinginan saya adalah ingin mengabdi dan membantu anak-anak di sana mendapatkan pendidikan yang layak. Pertanyaan 3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Dari hasil diskusi kami berpikiran sama tentang isu sosial dan politik yang menjadi tantangan dalam pendidikan. Karena faktor lingkungan sosial mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik, oleh karena itu, pendidik harus mengetahui latar belakang dan karakteristik peserta didiknya. Dalam hal isu politik, masih banyaknya sekolah-sekolah yang tertinggal dari sarana dan prasarana hingga kekurangan tenaga pendidik. Perbedaan pemikiran kami tentang pemerataan pendidikan di Indonesia, karena pendidikan sudah ada yang berkembang dan ada yang masih bertahap. Bahkan ada yang belum terjamah sama sekali. Pemerintah dapat mengambil peran dalam pemerataan pendidikan dan gaji pendidik, karena banyak pendidik yang tidak merdeka kehidupannya. Pertanyaan 4. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik yang dimiliki? Menurut kami, persamaan pendapat tentang mengajar yang memperhatikan isu-isu yaitu pendidik mampu menjadi teladan, dorongan, dan arahan. Menjadi pendidik harus dari hati. Perbedaannya dalam menangani isu yaitu dengan mempersiapkan segala macam strategi, metode, pendekatan, dan teknik yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Setiap pendidik mempunyai cara tersendiri atau ciri khasnya dalam mengelola kelas. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.